Akhirnya momen yang kita nanti-nantikan terwujud juga, karena di episode hari ini ternyata Darmawan akhirnya mendapatkan mukjizat karena sudah bisa ngomong lagi, dan semuanya tentu merasa sangat amat kaget. Dan yang paling kaget tentunya Rianti, karena setelah ini kejahatan dia tentunya akan terbongkar dari mulut suaminya sendiri. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Hayo loh, siapa nih yang udah nggak tahan banget melihat Saleha bisa bahagia dan kejahatan semua orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Saleha akhirnya terbongkar. Apalagi Rianti dan Siska. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin itu, setelah mengusir Darmawan dan Saleha, ternyata Bara pun juga tidak mau hidup bersama sang ibu berdua saja di rumah yang mewah tersebut. Setelah Bara mengetahui kalau ibu kandungnya, yaitu Ibu Rianti, berusaha untuk merampas dan merebut semua harta yang sudah dikumpulkan susah payah oleh sang ayah, yaitu Pak Darmawan. Tentu hal ini membuat Bu Rianti itu jadi kesel banget setelah Bara memutuskan untuk pergi dari rumah, dan pada akhirnya dia hanya tinggal sendiri dan dihantui oleh almarhumah Ibu Arini yang mentertawakan dia karena sekarang memang dia mempunyai semua harta, tapi dia tidak mempunyai kasih sayang bahkan dari anak kandung dia sekalipun. Nah, ini sih hal yang sangat amat menarik ya guys ya, karena nyatanya kekayaan itu, uang yang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan, karena terbukti setelah Rianti mendapatkan semua harta milik Pak Darmawan, dia berharap kalau dia akan menikmati harta tersebut dengan anaknya Bara. Namun nyatanya Bara bukanlah anak yang matre dari awal. Dari kecil tuh Bara tuh ternyata emang diajarkan untuk ya bisa mendapatkan semuanya, ya 11-12 lah dengan Ferdi. Tapi setelah Bara mengenal Saleha, Bara tahu gimana sifat asli dari kakaknya, membuat Bara tuh jadi bisa membuka matanya lebar-lebar. Kalau kebahagiaan itu tidak semata-mata hanya karena uang dan hanya karena kekayaan, tapi mempunyai hati yang tulus, kemudian mempunyai kebaikan di dalam diri, itu tuh membuat ya kita tuh bisa bahagia, dan dia merasakan hal itu. Bahkan setelah berubah, Bara itu jadi makin baik hidupnya, kemudian hubungannya dengan Saras juga semakin membaik karena Saras sudah menilai Bara itu jauh lebih baik daripada Ferdi yang biasanya diajarkan menjadi anak yang apa-apa selalu ke mamanya, apa-apa selalu papanya, dan mengandalkan uang dari milik kedua orang tuanya. Dan sekarang terbukti perbedaan Ferdi dan Bara benar-benar sangat amat jomplang, di mana Bara menjadi sosok yang lebih dewasa, yang lebih baik lagi, tapi nyatanya tidak dengan Ferdi. Ferdi malah semakin brutal, bahkan semakin kriminal, karena apa yang sudah dia lakukan selama ini itu ya nggak bisa dibenarkan ya guys ya. Dia benar-benar sangat amat kurang ajar, jahat, dan tentunya ya tidak bisa dimaafkan lah apa yang sudah dia lakukan. Sekarang dia juga bekerja sama dengan sang ibu, yaitu Ibu Siska, yang membuat dia tuh ya semakin parah banget nih, karena memang Bu Siska ini kan mengharapkan Ferdi hanya untuk bisa bertahan dengan Pak Hadi. Jadi sebenarnya emang si Ferdi ini disayang oleh Ibu Siska dan Pak Hadi, tapi nyatanya Ibu Siska ini terlalu memanjakan Ferdi sampai Ferdi menjadi sosok anak yang brutal, anak yang jahat seperti sekarang ini. Dan untung saja di episode kemarin itu si Bella udah tahu kalau Ferdi itu nyatanya adalah adik kandung dia, anaknya Pak Seno dan Ibu Linda, yang mana Seno dan Linda itu adalah ibu kandung dan ayah kandung dari Isabella. Dan tentunya dia sangat amat kaget, dan pada akhirnya ya
Ibu Siska jujur kepada Isabella, dia melakukan itu semua karena dia gak mau ditinggal oleh Pak Rahmat Hadi. Dan tentu sebenarnya Bella ini harusnya marah nih kepada Ibu Siska, karena walau bagaimanapun Ibu Siska sudah membuat Ferdi ini kan sudah kacau banget nih. Karakter Ferdi ini yang semestinya bisa 11-12 dengan Isabella, mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang baik, dan mendapatkan kasih sayang yang luar biasa lah. Mereka bisa saling menjaga satu sama lain, namun nyatanya Ibu Siska malah menutupi tentang itu semua dan membuat Isabella tuh jadi merasa sendiri ya, walaupun pada akhirnya memang kasih sayang dari Ibu Siska dan Pak Hadi kepada Isabella itu ya layaknya seperti kedua orang tuanya yang memberikan kasih sayang. Tapi ya tetap aja dengan kebohongan yang sudah dilakukan oleh Bu Siska itu tentang Ferdi kan adalah hal yang sangat amat menyakitkan ya bagi si Isabella ini. Tapi sayangnya Isabella ini ya mengerti aja tuh dengan perasaannya Ibu Siska, asalkan pernikahan dia dengan Nando tidak kacau nantinya. Dan hal tersebut malah membuat Mimin tuh jadi malah nggak respect ya dengan Isabella ini. Isabella ini udah dibohongin berkali-kali, kemudian ya dia udah tahu juga gimana kebohongan Ibu Siska, bahkan menutupi kalau Ferdi itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Hadi. Harusnya dia ngomong dong kepada Pak Rahmat Hadi ini kalau sebenarnya Ferdi itu bukanlah anak Pak Rahmat Hadi, sehingga Pak Rahmat Hadi jadi tahu, oh ternyata Siska melakukan itu semua, membohongi dia karena apa? Ya karena memang Ibu Siska ini ingin Pak Rahmat Hadi ini tidak kembali dengan Bu Heni dan membesarkan kedua anaknya, yaitu Nando dan Wina waktu itu. Jadi ya itulah hal licik yang dilakukan oleh Siska yang sengaja ditutupi sampai sekarang kepada Pak Rahmat Hadi. Namun sayangnya Bella pun juga ikut tutup mulut. Tentu hal ini membuat kita tuh kecewa banget ya dengan Bella. Baik-baik tapi kok pada akhirnya Bella ini melakukan hal yang salah terus-terusan. Bahkan setelah dia merelakan Nando untuk bersama dengan Saleha, di saat Adrian sudah tiba-tiba meninggal dunia gara-gara menyelamatkan Saleha, dia malah mau-mau aja untuk kembali dengan Nando. Kan gak banget ya guys ya, gak ada tegas-tegasnya sama sekali. Dan apa yang sudah dia katakan sebelumnya itu ya gak ada bener-benernya. Dan kalau menurut Mimin sih apa yang sudah dikatakan oleh Isabella sebelum-sebelumnya, ya itu tuh karena dia merasa ya aneh aja. Gimana sih menurut kalian tuh bikin Mimin kesel ya? Kayak yang gimana banget ya itu si Isabella ini. Makanya kita lihat aja nih guys setelah ini, apakah Isabella ini akan bisa menjadi sosok yang baik untuk Nando dan Saleha ke depannya. Karena kalau untuk sekarang sih kayaknya jauh dari kata baik ya guys Isabella ini ya. Karena si Isabella ini tuh kalau menurut Mimin agak egois aja. Dan padahal dia udah tahu kalau Nando itu cintanya sama Saleha, tapi gara-gara harus memikirkan perasaan dia, Nando harus mengorbankan perasaan Nando dan Saleha. Dan itu adalah hal yang jahat sih kalau menurut Mimin ya. Dan sekarang dia malah merasa pernikahan antara dia dan Nando itu adalah hal yang memang harus dijalani. Dan tentu hal ini tuh membuat kita tuh jadi greget banget dengan Bella. Bahkan banyak juga nih yang berkomentar di YouTube channel Mimin yang mengatakan kalau Bella ini ya termasuk pelakor juga nih. Ya 11-12 dengan Ibu Siska zaman dulu ya gak sih? Gimana menurut kalian? Ditambah lagi dengan Ibu Siska yang mendukung banget hubungan Nando dan Isabella ini bersatu. Gak tahu aja nih si Isabella ini ya, Ibu Siska ini pengen banget, keras hati banget untuk menikahkan Isabella dengan Nando kan karena memang ingin mendapatkan uang aja dari Pak Hadi. Dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi kesel, marah, dan gak terima. Dan sayangnya si Isabella ini ya kalau menurut Mimin sih bodoh banget juga ya, karena mau-maunya mendengarkan keinginan dari Siska terus-terusan. Padahal dia tahu kalau Siska itu adalah wanita yang jahat dan wanita yang kejam. By the way, di episode hari ini pun kita juga akan melihat si Saleha yang ya lagi-lagi bakalan dicelakai. Dan gak tahu nih siapa nih yang mencelakai Saleha ini. Apakah Siska, apakah Ferdi, apakah Rianti, atau apakah Dita. Kita gak tahu ya guys ya, karena kita akan mengetahuinya di episode hari ini. Kemudian ya
Nando pun ternyata mempunyai firasat yang buruk terus-terusan kepada Saleha, sehingga dia berusaha untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan Saleha. Walaupun ya rintangannya ada di Dani, karena Dani berusaha untuk menghentikan Nando, mencari cara agar bisa membuat si Nando ini tidak deket-deket lah dengan Saleha. Tapi tentunya Nando tidak akan tinggal diam. Dia tentunya tidak akan mau berhenti walaupun ada Dani di depannya, karena dia nggak takut sama Dani. Tentunya dia akan melakukan apapun itu demi Saleha, demi keselamatan Saleha juga tentunya. Dan yang paling happy banget nih guys, di episode hari ini kita akan melihat ketakutan Rianti akan terjadi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Rianti ini kan merasa sangat amat bahagia banget nih. Dengan dia sudah mempunyai harta semuanya, kepemilikan dari Darmawan, dan dia sudah mendapatkan harta-harta tersebut. Kemudian dia paling takut banget kalau Darmawan ini bisa ngomong lagi dan bisa sembuh lagi seperti sedia kala. Karena kalau Pak Darmawan ini bisa ngomong, tentunya kejahatan Rianti akan terbongkar dan usai sudah drama yang sudah dibuat oleh Rianti selama ini. Dan ternyata di episode kali ini, setelah mendapatkan informasi di mana keberadaan dari Saleha, Pak Darmawan, dan Bara, akhirnya Rianti ini pergi ke rumahnya Saleha. Dan pastinya ya dia melakukan hal yang jahat, dia memaki-maki Saleha, dia memarah-marahi Saleha, dan bahkan mungkin dia lebih parah lagi nih, apa yang sudah dia lakukan terhadap Saleha itu mungkin lebih parah dari apa yang sudah dilakukan Dita kepada Saleha. Tapi untungnya di sana ada Ibu Sukma nih guys. Nah, Ibu Sukma tentunya akan selalu ada di sisinya Saleha dan akan menjadi sosok protagonis lah di kehidupannya Saleha. Jadi dia tentunya berusaha untuk membuat Saleha ini tidak disalahkan terus-terusan. Kemudian dia juga membela Saleha habis-habisan. Dan ternyata di saat Rianti ini ngomong doang nih, omongannya kan besar banget ya guys ya. Dia melontarkan semua kebohongan-kebohongan yang ternyata didengar oleh Pak Darmawan dari dalam rumah. Dan ternyata Pak Darmawan ini saking emosinya, saking bersemangatnya, tiba-tiba dia meneriaki kata-kata bohong dari dalam rumah dan kedengeran nih sampai luar rumah. Karena ternyata Saleha, Rianti, dan Sukma sedang ngobrol nih di luar, dan hal tersebut membuat semua orang kaget. Begitupun dengan Rianti khususnya, karena tentunya Rianti merasa sangat amat tidak percaya kalau ternyata sekarang Darmawan sudah mulai bisa ngomong. Dan hal inilah yang dia takutkan selama ini, karena kejahatan dia akan terbongkar. Dan di saat dia berusaha untuk kabur, ternyata dia sudah di stop dan dihentikan oleh Sukma. Dia ditahan oleh Sukma dan membuat dia tuh jadi ketakutan. Nah, siap-siap aja nih, kejahatan Rianti bakalan terbongkar nih guys. Begitupun dengan kejahatan Siska juga. Dan tentu hal ini adalah hal yang sangat amat kita nanti-nantikan. Tentunya kita tuh merasa ya gak terima dong ya apa yang sudah terjadi selama ini kepada Saleha dan kepada Pak Darmawan, malah membuat orang-orang jahat ini selalu menang. Dan mudah-mudahan saja inilah momen di mana Rianti harus terungkap nih kejahatannya dengan kesembuhan dari Pak Darmawan, dan membuat Pak Darmawan itu jadinya bisa kembali pulih dan kembali normal lagi, dan dia bisa membongkar semua kejahatan dari Rianti ini. Wah, udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.